Nun sewu Mbah, kemarin kita telah membahas mengenai wahyunya Satrio Piningit. Secara otomatis wahyu itu kan ada spiritualnya. Nah, menurut panjenengan, spiritual yang seperti apa yang dilakukan oleh Satria Piningit? Om wilaheng jati nuhuni hajat-hajat leluhur Nusantara tape uluk salamunia. Tape uluk salamunia. Atur bagya wis muga Nusantara. Pertanyaan itu kan sejauh mana spiritual Satrio Piningit melakukan spiritualnya seperti apa, sejauh mana, bagaimana, mungkin nanti di mana, itu mungkin. Pandangan spiritual tentu berbeda-beda, banyak orang yang mengatakan ini itu apa, tapi kalau saya bukan tapi saya memang memantau. Tapi ini memang dipentingkan, Satria Piningit itu dipentingkan. Sudah saya katakan, nah para nabi itu ya Satria Piningit. Jadi Satria Piningit ini adalah kan yang bisa menolong lah cara awamnya, yang bisa menuntun, yang bisa memberi cahaya terang, yang bisa mendisposisikan posisi hidup manusia. Gitu. Lah bukan kurang lebihnya, tapi niscaya ini adalah kesungguhan yang saya terima dari pantauan saya keberadaannya. Spiritual apa yang dilakukan. Nah, pertanyaannya cenderung kepada tebusan nitisnya wahyu itu gitu loh. Sekali lagi, tebusan nitisnya wahyu Satria Piningit itu kepada seseorang. Dan nitis ini adalah menyatu dengan jiwa raga. Sekali lagi saya katakan, tebusan nitisnya wahyu Satria Piningit kepada Satria Piningit itu. Tentu ada tebusannya, memang tebusan spiritual yang real, yang nyata. Di samping Satria Piningit itu ada tahapannya ya, menerima ilham yang berguna untuk menata masyarakat bagaimana nantinya, itu sudah jelas ya, ada dikantongi oleh terima, dikodifikasikan, mungkin dicatat dengan, kalau dulu ya mungkin dalam batu, dalam lontar-lontar gitu. Nah ini memang untuk sekarang mungkin ini adalah tebusan yang terakhir bagi Satria Piningit, atau sedang mempersiapkan maksudnya, atau sudah, atau sebagiannya sudah dilakukan. Tapi kurang lebihnya itu Satria Piningit harus melakukan spiritual yang waktunya telah ditentukan itu 40 kali 4. 40 kali 4 berapa itu? 160. 160. Yang saya nggak tahu hitungan 40 kali 4 ini. 160 hari. Artinya yang saya terima dalam rekam rasa saya itu adalah Satria Piningit mesti melakukan 40 kali 4 berarti 160 hari, membeli dengan nilai 160 juta. Nah ini membeli ini dengan 160 juta. Kalau saya anukan juta itu kan saya tegaskan jujur dan takwa gitu. Artinya takwa ini ya takwa lah, takwa ibaratnya mensiril diri, hanya melakukan spiritual khusus untuk kepadanya, untuk melakukan tebusannya, nitisnya ini. Nah, terus tiragatnya seperti apa kan? Seperti itu loh. Kemungkinan beliau hanya makan nasi jagung, kemungkinan gitu loh. Kemungkinan nasi jagung, kalau minum memang diperbolehkan gitu, karena apapun alasannya. Namanya organ kaum dulu dengan ibarat orang dulu dengan orang sekarang kan lain. Sekarang darahnya kan sudah cenderung banyak darah sarimi, darah enggak lah. Kalau dulu itu kan belum ada. Kadar kekuatan ini kan telah diukur oleh sang pencipta gitu, oleh alam raya ini. Tetap mesti makan, tetap
tapi hanya mengurangi makan, mengurangi minum juga. Tapi ya yang jelas kalau sudah kurang makan otomatis minumnya pun juga kurang gitu manusia. Kalau sudah kurang makan otomatis tidurnya pun juga kurang, kan seperti itu keterkaitan. Lah kurang lebihnya, bukan kurang lebihnya, ini saya ini sang satria ini entah siapa ya, ini akan atau sedang mempersiapkan atau sebagiannya sudah dilakukan tebusan yang lelaku 40 kali 4 itu. 40 kali 4 tapi berantai yang dimaksud. 40 hari kali 4 berarti 160 hari melakukan tebusan nitisnya. Nitis itu manunggal ke jiwa dan raganya si Wahyu ini kepada Satria Piningit. 160 hari itu hanya tirakat makan nasi jagung seperlunya, kalau nggak keliru itu hanya segenggam nasi jagung dalam setiap harinya. Nah, cerita ini bukan saya mengada-ada, saya berdasar pemantauan saya kepada saya sendiri, kan merasa saya perlu untuk bukan diri saya, tapi kepada anak cucu saya, minimal yang tidak punya anak, kepada handai tolan saya, kepada saudara saya, bahwasanya sosok ini memang betul-betul diperlukan dalam kondisi carut marutnya hukum dunia yang telah demikian. Nanti yang telah demikian parah, seolah-olah polisi dunia sudah diplot oleh Amerika ibaratnya, dan sebagainya, cenderung kapitalisme, sosialisme juga nggak jelas gitu. Artinya nilai sosial sekarang sudah tidak jelas. Nah, saya merasa perlu nang di sih gitu loh, di mana sih? Jadi saya melakukan spiritual untuk mohon petunjuk. Jadi ini akan ada apa tidak? Ya sudah saya katakan dulu. Nah, terus posisinya bagaimana? Itu saya menjelaskan kepada Tuhan, ya, kepada diri saya agar terjawab oleh Tuhan. Gitu. Niscaya tebusan Satria Piningit ini adalah tebusan yang terakhir, melakukan 40 hari kali 4, 160 hari dalam posisi jujur dan takwanya ini, hanya makan nasi jagung dan minum boleh, tapi nasi jagung, dan tidak banyak bicara dan tidak berhubungan dengan dunia luar gitu. Artinya mantau ini ada berita apa, cara menganunya itu micak budek bisu. Mengapa? Micak itu ada menutup mata, budek itu menutup telinga, bisu ibaratnya seperlunya dalam bicara saja. Mungkin dengan siapa ini bicara? Ya otomatis Tuhan itu ibarat laksana Musa dengan Harun gitu loh, paling pembicaraannya seperti itu. Kondisi seperti ini kan jarang sekali orang yang bisa mereplik duplik dalam tanya jawab. Gimana sih kondisi seperti ini corona, bagaimana bisa mencarikan solusi? Kan nggak ada. Artinya program cara mengatasi secara logika itu loh. Lah ini sedang mengatasi, tapi dengan cara metafisika yang otomatis tidak meninggalkan logika juga gitu. Artinya cara pengimplementasiannya nanti, intinya pada saat ini kemungkinan atau sedang mempersiapkan tebusan itu, tebusan nitisnya Wahyu Satria Piningit, dan ini tahap akhir. Jika ini selesai, niscaya yang sudah saya katakan, 1 kali 24 jam corona bisa hilang dan wabah bencana. Tapi kan ada prosesi yang harus dilalui, karena kemungkinan besar masyarakat untuk mengakui ini juga tidak mungkin. Sehingga jika ini tidak diterima, tidak serta-merta, maksudnya Satria Piningit ini tidak serta-merta mau menerimanya, jika ini tidak diterima, otomatis ya resikonya adalah resiko masyarakat. Lah bagaimana ini bisa itu? Ya harus ada yang mencari sisik mulik. Nah, kalau dalam karya buku saya, sisik mulik negara pecah metrik gitu loh. Artinya harus ada semestinya para satria negara, ya presiden, para orang kaya mestinya jangan dianggap nyaman jika ini tidak keluar. Itu mestinya secara seksama melakukan meditasi, mencari kaum Brahmana yang tahu untuk mencari ini dengan cara nilai-nilai spiritual juga gitu loh.
Kalau pendapat saya, nilai spiritual saya, Satria Piningit sedang atau akan melakukan tebusan yang terakhir ini. Tebusan nitisnya wahyu Satria Piningit. Saya rasa demikian, terima kasih.